Saatnya untuk tantangan beri makan bayi dimulai. Sekarang dia ingin makan segunung pancake panas. Nah, untuk membuat pancake itu mudah. Nenek dan Koki menguleni adonan dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka sedang menggoreng pancake-nya. Tapi kakak memutuskan untuk bikin sesuatu yang tidak biasa. Lihatlah adonan berwarna cerah yang dia buat. Pancake-nya sangat berwarna-warni. Dia akan membuat pelangi dari mereka. Ini akan sangat enak dan juga indah. Semuanya sudah terlihat indah. Di atasnya akan ditambahkan marshmallow lezat dan juga taburan warna-warni di atasnya. Dan sekarang, ada segunung pancake pelangi sudah siap. Nenek membuat pancake tradisional dengan mentega dan juga madu sederhana. Tapi itu terbukti selama bertahun-tahun. Resep pancake nenek tidak akan membuat siapapun menolaknya. Dan Koki kita punya resep pancake sendiri. Dia membuat telur rebus. Lalu mengambil irisan daging dan menaruhnya di antara lapisan pancake. Ternyata menara yang indah. Hijau bisa dipakai sebagai dekorasi. Dan telur rebus bisa ditempatkan di atas menara yang sudah jadi. Cantik, enak, dan sangat sehat. Kombinasi sempurna antara manfaat dan vitamin. Dan bahkan dengan penyajian yang luar biasa. Saatnya si kecil menilai usaha peserta tantangan kita. Pancake siapa yang paling disukainya? Percobaan dimulai dengan pancake nenek. Mereka tentu saja punya nilai tertinggi. Dan untuk selanjutnya adalah pancake pelangi. Mereka sangat lezat, terutama jika dipasangkan dengan marshmallow. Pancake Koki ini terlihat tidak biasa, tapi rasanya... ternyata mengerikan. Kuning telur mentah dari telur rebusnya mengalir dari mereka. Anak itu tidak menyukai masakan Koki, dan kemenangan dari babak ini jauh pada pancake pelangi dari kakak perempuannya. Kami lanjut duel kuliner kami. Permintaan selanjutnya adalah croissant. Orang Prancis sangat suka makanan croissant dengan kopi dan sarapan di pagi hari. Oh, nenek, apa kamu dari Prancis? Dia sudah menipu mereka. Lebih tepatnya, dia membeli adonan yang sudah jadi. Dan sekarang dia memasukkan croissant ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Dan lihatlah itu. Sepertinya akan jadi luar biasa. Oh, lihatlah, dan kakak juga sudah menyiapkan makanan yang luar biasa. Dan Koki kita tidak menyetujui karbohidrat cepat dari adonan beku. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hidangan terbaik adalah yang disiapkan dengan tangan mereka sendiri. Dengan cinta. Ngomong-ngomong, Koki kami telah bekerja dengan restoran terbaik di Paris dan mengetahui resep croissant tertua. Menurut resep ini, hidangan disiapkan untuk Louis, si Raja Prancis. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi raja di Prancis. Oleh karena itu, bayi kita sedang menunggu makanan penutup yang benar-benar mewah. Oh ya, itu terlihat seperti seni. Kakak dan juga nenek menyaksikan tindakan sang Koki dengan takjub. Dia sangat cekatan dalam mengulangi adonan, meletakkannya berlapis-lapis, dan memutar bagel croissant di masa depan. Inilah keterampilannya. Lihatlah semua itu. Sekarang untuk memasukkannya ke dalam oven. Selain itu, dia tidak akan memanggangnya dengan mentega, tapi di atas perkamen. Jadi croissant akan jadi lebih bermanfaat. Baiklah, keterampilan memasak yang luar biasa. Aku harap kalian ingat resep croissant ini. Kak, gimana tanggapan royal resep croissantnya? Oh ya, Nutella adalah pilihan yang bagus. Dan jangan lupa untuk makan semuanya sendiri dulu. Tapi juga menyiapkan sedikit untuk hidangannya. Croissant nenek sudah siap. Hati-hati mengeluarkannya dari oven agar tidak terbakar sendiri. Dan jangan lupa tambahkan topping yang sangat enak. Oh, apa yang terjadi di sana? Sepertinya dia kecanduan Nutella sampai croissantnya gosong. Ya, mentega coklat hazelnut memang enak. Tapi sekarang bagaimana cara menyajikan croissant hitam di atas meja? Ya, dan ada bau terbakar. Semuanya hancur. Lihat saja croissant buatan Koki itu. Sangat tebal, kemerahan, dan bentuknya sempurna. Lihatlah, itulah potongan yang rapi. Dan Kokinya menuangkan krim buatan tangannya ke dalamnya. Dan pada akhirnya, dia menambahkan beberapa buah beri sebagai hiasannya. Dan taburi dengan gula bubuk di atasnya. Oh, kenapa kita tidak ke Perancis sekarang? Saatnya untuk mencoba. Croissant nenek rasanya enak. Meskipun tidak terlihat sangat bagus. Wow, ini adalah sebuah mahakarya. Tidak diragukan lagi, croissant menurut resep kerajaan menempati urutan pertama. Dia sangat menyukainya, bahkan lupa mencoba hidangan ketiga dari kakaknya.
Tapi untung saja itu tidak terjadi. Dan kami melanjutkan tantangan karena tugas baru sudah menunggu. Sekarang saatnya untuk makan steak besar yang berair. Tidak masalah. Panaskan wajan dengan baik dan tambahkan minyak ke dalamnya. Tapi jangan nambah banyak-banyak ya. Dan tentu saja kamu harus rapi dan tidak menemukannya kemana-mana. Oh, dia tidak tahu cara memasak. Itu sayang sekali. Koki kita sekarang akan menunjukkan kelasnya padamu. Sekarang taruh sepotong daging ke dalam wajan dan goreng. Kami mengingatkan jangan sampai meleset dari panci. Kakak secara mengejutkan datang dan mengambil dagingnya. Sekarang kita lempar sepotong dan membaliknya. Sisi lain di wajan. Dan juga jangan sampai ke lantai. Tapi nenek harus membersihkan semuanya. Jangan lupa buang bulu kotoran dari daging sebelum digoreng lebih lanjut. Sementara itu dia bisa masak steaknya. Dia bahkan tidak membakarnya. Waktu yang dihabiskan bersama Koki tidak terbuang percuma. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tentu saja, kamu perlu menambahkan saus tomat yang cocok dengan steak. Ya, itu makin banyak akan lebih enak. Tidak, kata nenek. Daging cukup mudah diasinkan. Jangan lupa menyiapkan jusnya. Ternyata cukup enak dan juga lembut. Dan setangkai rosemary harum ada di atasnya. Tapi sang Koki tahu rahasia steak emas yang terkenal dari YouTube. Bahkan orang terkenal pernah mencobanya. Dan sekarang adik kita akan mencobanya juga. Wah, ini adalah steak emas asli, seperti di restoran di Dubai. Wah, astaga, tampilannya luar biasa. Tidak sabar untuk melihat wajahnya saat dia mencoba steak emas yang terkenal itu. Sekarang saatnya dia mencoba masakannya. Daging dengan saus tomat bukan kesukaannya. Tapi steak juicy nenek ternyata sangat enak. Itu terlihat sangat menggugah selera. Sederhana dan juga tanpa embel-embel. Tapi rasanya sungguh luar biasa. Wow, dan apa ini? Steak emas? Bagus, tapi apa dia akan menyukai rasanya? Sepertinya dia tidak terkesan. Tapi steak nenek tidak diragukan lagi menempati urutan pertama. Bersikaplah sederhana dan orang-orang akan menyukaimu. Begitulah kata pepatah. Kali ini para peserta tantangan menyiapkan diri dengan matang. Lagi pula sekarang adik kita mau makan sushi. Hidangan panjang dan sulit untuk disiapkan. Koki tampaknya tidak keberatan. Itu semua adalah keahliannya. Dia beli nasi spesial untuk sushi dan sekarang dia akan segera memasaknya di rice cooker. Itu mudah sekali. Tapi kakak kita tidak butuh pemasak nasi atau bahkan lembaran nori. Dia akan memasak sushi dari lidah Haribo asam yang manis. Bungkus gummy biar di dalamnya. Oh, yes. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dia mendapatkan mata jelly. Sebelumnya dia menakuti neneknya. Dan sekarang hiasi sushi dengan mata gummy. Sangat indah dan menyenangkan. Oh. Dan alih-alih wasabi, hidangan yang sudah jadi akan dituangkan dengan saus coklat. Wow, sushi manis yang penuh warna. Aku ingin tahu, apakah samurai juga makan hidangan seperti itu? Itu ternyata sushi yang sangat indah dan juga dibutuhkan anak-anak. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Koki pernah bekerja di istana kerajaan dinasti Meiji di Jepang. Saat matahari terbit, dia berjalan ke dapur yang terletak di dekat kediaman para shoigu dan juga mengeluarkan tikar dan lembaran nori. Sekarang dia menyiapkan alpukatnya dan mengiris tipis-tipis dengan sempurna. Dan para nelayan dapat ikan paling segar untuknya dari kolam dari taman kediamannya. Koki memutar sushi, menaruhnya di piring dan membawanya untuk sarapan. Kaisar dinasti Meiji memakannya dan kemudian melakukan hal-hal yang hebat. Dia membawa resep ini bersamanya untuk merawat bayinya dengan sushi kekaisaran. Ini akan jadi sushi yang luar biasa dan juga tentunya sangat enak. Resep ini sungguh luar biasa dan juga sangat berguna untuk masa depan bangsa ini. Tapi nenek tidak mengubah sushi dengan cerdik. Dia menemukan sesuatu yang lain. Semua isian bisa dimasukkan ke dalam mentimun karena bentuknya tetap sempurna. Letakkan ikan di atasnya dan potong mentimun jadi beberapa bagian. Dan voila, sushi mentimun sudah siap. Coba sayang, sushi siapa yang paling kamu sukai? Gulungan mentimun terlihat aneh. Aku bahkan tidak ingin memakannya. What?
Oh, sushi dari koki ini sangat lezat. Seperti dari restoran terbaik, persis seperti yang dipesan untuk anak ini. Oh, yes. Wow, betapa lucunya Matagami itu. Rasanya sangat manis. Si kecil sangat menyukainya. Dengan keunggulan yang jelas, babak ini dimenangkan oleh sang kakak. Ayo teruskan. Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah, aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam 1, 2, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan memasukkan kentangnya. Dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica. Agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu kenapa repot-repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini, aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak, lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak-arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci, lalu kita membutuhkan pemanggang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah mahakarya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga.
Oh, sayangku, apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku, aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, Nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengolesi adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja. Siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus menguleni adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepperoni, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh tidak, ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini mahakaryaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ingin meracuniku. Ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa aja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah, apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai, jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu, jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat, aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri.
Lalu di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu, aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake nenek? Ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak, tapi nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu.